Dan menurut kami, ini adalah CR-V generasi terbaik yang pernah ada. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Dika Syarif. Kali ini kita masuk dalam segmen CVT Choice, di mana biasanya kita memberikan opsi terbaik untuk mobil-mobil baru dan juga rekomendasi untuk mobil bekas berkualitas. Tak terkecuali dengan mobil yang ada di sebelah gua ini. Yes, ini adalah sebuah Honda CR-V generasi ketiga dengan kode bodinya itu di RI atau RE. Bermesin bensin 2400 cc tahun 2010. Dan menurut kami, mobil ini masih layak dan pantas banget untuk kalian pertimbangkan hingga saat ini, terutama bagi kalian yang sedang mencari mobil bekas. Dan menurut kami, ini adalah CR-V generasi terbaik yang pernah ada. Penasaran kenapa? So this is it, CVT Choice Honda CR-V generasi ketiga. Oke, tapi sebelum kita mulai, gue ingin mengajak kalian nih flashback sedikit tentang sejarah dari Honda CR-V ini. Ya kalau sekarang kita dengar nama Honda CR-V, itu udah nggak awam lagi ya. Ini udah, nama itu tuh udah melegenda gitu. Karena memang mobil ini tuh sejarahnya di Indonesia ini udah cukup panjang ya. Dia sudah masuk ke generasi kelima untuk saat ini. Ya, kalau kita flashback dulu di generasi pertamanya Honda CR-V, di kode bodinya itu di RD1 sampai dengan RD3, itu dia approach desainnya tuh SUV banget ya, aura SUV itu kental banget, dia boxy, mengkotak seperti itu. Juga masuk ke generasi keduanya, desain approach-nya itu boxy, mengkotak, dan ada ciri khas konde gitu ya. Begitu masuk ke generasi ketiga di tahun 2007, dengan kode bodinya itu di RI atau RE, desain approach-nya ini benar-benar fresh, berubah. Sudah tidak ada lagi tuh QQ design boxy atau yang mengkotak. Dan begitu pula juga sampai saat ini pun menurut kami desainnya ini masih timeless, tak lekang oleh waktu. Masih banyak loh, lumayan banyak seliweran di jalanan gitu ya. Kalau kalian lihat, ini tuh masih terlihat modern gitu, nggak ketinggalan, masih blend in di jalanan-jalanan bersama dengan mobil-mobil modern zaman now saat ini gitu ya. Kita bisa lihat sendiri desain depannya, ya desain lampunya, memang dia lampunya ini dia agak besar ya. Kalau mobil-mobil zaman sekarang kan sudah mulai desain headlampnya itu menyipit-nyipit gitu ya. Dia sudah menggunakan teknologi proyektor. Dan bentuk proyektornya ini cukup besar ya, jadi untuk pencahayaannya juga tidak sebaik proyektor-proyektor yang zaman sekarang gitu, yang udah canggih banget. Begitu pula juga untuk fog lamp-nya, yang ini tuh masih pakai bohlam biasa. Grillnya ini kayak pas aja gitu. Memang pertama-tama ini terlihat kayak kontroversial gitu ya, banyak yang tidak bisa menerima, tapi lama-kelamaan bagus-bagus aja desainnya. Apalagi di versi yang facelift ini. Ya, for your information, Honda CR-V generasi ketiga ini, dari ketiga model CR-V generasi ketiga tersebut, model yang paling pas dan paling cakep menurut kami adalah yang model facelift pertama ini. Ini dia bagian sampingnya ya. Ini banyak yang menyebut CR-V generasi ketiga ini adalah CR-V kura-kura atau CR-V kodok gitu ya. Karena kalian bisa lihat sendiri ya. Ini Q desainnya streamline ini seperti cangkang kura-kura gitu ya, atau kodok yang udah siap melompat gitu. Tapi bagus, ini terlihat modern banget. Untuk yang varian 2400 cc ini, dia menggunakan velg yang desainnya ini bagus ya, palang 5. Ya, profil bannya itu di 225, 65, ring 17. Ya, ini cukup besar, jadi cukup proporsional ya dengan bodinya. Ya, walaupun memang pada saat zamannya itu belum ada tuh velg-velg kekinian yang pakai dual tone, dia masih pakai single tone gini. Overall desain dari CR-V generasi ketiga ini di bagian sampingnya ini bagus ya. Walaupun dia model tahun 2010 ya, tapi mobil ini tuh masih terlihat timeless. Ya, ini terlihat sekali ciri khasnya. Yang membuat dia timeless adalah satu garis tegas ya dari depan sampai belakang ini. Hanya satu saja. Sama seperti di bagian depan, samping, di belakang sini juga terlihat modernnya. Masih terlihat timeless dan tak lekang oleh waktu dan masih bisa blend in di jalanan zaman sekarang. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, walaupun memang
ya dia masih menggunakan antena short pole seperti ini ya. Kalau zaman sekarang kan mobil-mobil tuh kebanyakan sudah pakai shark fin antena ya. Kemudian dia sudah diberikan high mount stop lamp walaupun masih pakai bohlam biasa, ada defogger dan juga ada wiper belakang. Tetapi sayangnya memang kalau jika kita bandingkan dengan dua CR-V generasi sebelumnya, ini adalah CR-V pertama yang kaca belakangnya itu tidak lagi bisa dibuka ya. Kalau yang sebelumnya kan bisa dibuka gitu ya. Karena memang CR-V generasi ketiga ini urban SUV perkotaan ya. Jadi ingin desain lebih minimalis, lebih modern gitu ya. Walaupun memang secara teknologi dia belum menggunakan teknologi LED, masih pakai bohlam biasa, tapi gampang, kalian tinggal menggantinya saja dengan lampu LED jadi lebih terlihat modern gitu ya. Dan begitu pula juga untuk di panel pintunya ini diberikan aksen-aksen chrome yang tidak overdone. Dia tidak overchrome, ini pas aja manis di belakang sini. Dan ini merupakan CR-V pertama yang menggunakan mekanisme pembukaan bagasinya itu dengan sistem lift up ya. Kalau kita lihat di generasi CR-V sebelumnya, generasi pertama dan kedua, dia tuh modelnya pembukaannya tuh swing gitu ya, kayak membuka kulkas. Yuk kita cek bagasinya. Yes, so ini dia ruang bagasi dari Honda CR-V generasi ketiga. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini luas banget ya. Dan apalagi pada saat zamannya ini terhitung luas di kelasnya. Jadi ya ini bisa muat satu koper besar dan juga satu koper kabin. Dan masih ada sisa space di sini yang bisa kalian taruh buat barang lain. Apalagi di bagasi ini sudah tersedia dari pabrikan yaitu parcel shelf yang bahannya ini solid plastik kayak gini. Dan kalau kalian masih merasa kurang luas lagi bagasinya, kalian bisa melipat kursi baris keduanya secara 40, 20, 40. Oke, sekarang kita langsung bandingkan saja desain dari CR-V generasi ketiga ini dengan rival-rival sekelasnya yang medium SUV juga, tetapi memiliki tahun yang lebih muda. Oke, langsung kita bandingkan saja side by side dengan mobil pertama. Masuk! Yes, ini adalah Nissan X-Trail generasi ketiga T32 tahun 2014. Ya, ini adalah mobil tahun 2014. Kita bandingkan dengan CR-V generasi ketiga ini yang pertama kali luncur itu di tahun 2007. Kita bisa lihat sendiri ya, yang saling berdampingan seperti ini. Memang kalau kita melihat ya, desain ini memang ya lebih modern di Nissan X-Trail ini. Ya, dia sudah lampunya nih mulai menyipit gitu ya, sudah pakai teknologi LED, DRL LED, sedangkan di CR-V Gen 3 ini belum. Tetapi overall dari depan sini, CR-V Gen 3 ini masih terlihat modern kok kalau disandingkan dengan si Nissan X-Trail tahun 2014 ini. Begitu pula juga di bagian sampingnya masih belum ketinggalan lah. Masih mau terlihat modern CR-V Gen 3 ini, dan juga di bagian belakangnya. Masih oke banget lah kalau dibandingkan dengan Nissan X-Trail generasi ketiga tahun 2014 ini. Oke, kita udah bandingkan dengan mobil tahun 2014. Sekarang kita bandingkan lagi dengan mobil yang lebih muda lagi. Oke, thank you X-Trail. Yes, next. Yes, ini adalah sebuah Mazda CX-5 ya, generasi kedua Elite tahun 2019. Kalian bisa bandingkan sendiri ya, side by side, saling berdampingan seperti ini. Ya memang, CR-V Gen 3 ini terlihat kalah modernnya ya dengan si CX-5 ini. Karena CX-5 ini ingat, ini tahun 2019 loh, masih muda banget umurnya. Ya, secara desain memang ya CX-5 ini lebih terlihat modern karena lampunya yang sudah menyipit gitu ya, mobil-mobil zaman now, sudah full LED. Sedangkan kalau di CR-V Gen 3 ini belum. Tetapi tetap, kalau disandingkan seperti ini, si CR-V generasi ketiga ini masih nggak kalah tuanya kok kalau dibandingkan dengan si CX-5 ini. Begitu pula juga di bagian sampingnya, sama-sama masih ya nggak beda jauh lah ya perbedaan umurnya, dan begitu pula juga di bagian belakangnya. Jadi terbukti kan kalau si CR-V Gen 3 ini masih bisa blend in dengan mobil-mobil zaman now yang jauh lebih muda. So, nice banget.
Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior dari CR-V generasi ketiga ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sudah? Terima kasih. Nah, ini dia salah satu alasan lagi kenapa kami merekomendasikan mobil ini, yaitu ada di bagian interiornya. Ini first impression gue ketika duduk di baris keduanya ini terasa nyaman ya. Karena memang semua kursinya, khususnya untuk varian yang 2400cc ini, sudah dibalut kulit semua, sudah full leather, dan bahannya ini bagus ya, kulitnya halus dan juga empuk, enak gitu ya duduk di sini. Begitu pula juga untuk legroomnya ya. Ini legroomnya, ini posisi mengemudi gue, sayangnya tinggi gue hanya 172 cm, dan gue masih bisa mendapatkan legroom yang cukup luas ya. Apalagi juga headroomnya, ini masih mumpuni banget. Begitu pula juga untuk footroomnya, ini masih enak di sini. Ya, kenyamanannya itu juga ditambah lagi dengan adanya 3 headrest ketiga penumpang di baris kedua ini, dan adanya armrest yang proper. Ya, ini floating gitu ya. Jadi bukan seperti Honda yang lainnya yang dia armrestnya tuh rebahan di kursinya. Tapi ini enggak. Ini floating dan bener-bener. Jadi tangan kiri dan tangan kanan itu tertopangnya itu sama levelnya gitu ya, ketinggiannya. Jadi enak gitu, rasa sangat nyaman duduk di belakang sini gitu ya. Dan di sini juga udah ada 2 cup holder di armrestnya. Ini selain dia nyaman di interiornya ini, di kabinnya juga ini mayoritas warnanya itu beige ya. Jadi suasananya itu semakin memberikan suasana spacious, luas, dan juga mewah. Oke, so itu aja dari baris keduanya. Kita langsung aja lanjut ke driver seat. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Honda CR-V generasi ketiga. Ya, memang mobil ini tadi untuk mengakses mobil ini belum ada keyless entry ataupun itu. Tapi ya wajar lah ya, ini kan mobil pertama kali diluncurkan di tahun 2007. Jadi ya dia masih pakai kunci manual seperti ini. Oke, langsung aja kita nyalain mesinnya yuk. Dia masih pakai model puter gini ya, ini lucu banget. Oke, so ini dia layout dashboard dan desainnya. Menurut kami, ya ini masih terhitung apa ya, nggak kuno-kuno amat lah, masih oke di zaman-zaman sekarang ini ya. Jika dibandingkan dengan mobil-mobil kekinian gitu ya, desainnya ini dia ergonomis gitu ya, fungsional, simple tapi juga oke gitu desainnya, lumayan mewah gitu ya. Dan begitu pula juga untuk bahan-bahannya, ini robust, memang masih dinominasi dengan plastik. Tapi plastiknya ini kualitasnya nggak main-main. Ini cukup solid ya plastiknya. Fit and finishnya pun juga baik. Ya, bisa kami bilang ini kualitas interiornya, build quality-nya, fit and finishnya di CR-V generasi ketiga ini bagus ya. Nah, kemudian juga sama seperti di belakang tadi, ya since ini adalah varian 2400cc, jadi kursinya semua sudah dibalut dengan kulit, berbahan kulit. Ya bagus di sini, bahan kulitnya halus ya. Ini juga untuk duduknya, bangku di kursi driver ini juga enak ya. Ini side supportnya bagus gitu ya. Dan kalian bisa mengaturnya, untuk pengaturan kursinya itu bisa secara elektris. Yes, ini adalah CR-V pertama ya yang bisa diatur seatnya, kursinya itu secara elektris. Jadi sudah ini ya, kalian bisa mengatur recline-nya, maju mundur, height adjuster gitu ya. Jadi ini nice banget ya. Sedangkan kalau di generasi yang pre-facelift itu belum bisa tuh, dia masih pakai manual untuk pengaturan kursinya. Sedangkan di sini sudah elektris, nice banget. Ya begitu pula juga ditambah lagi kenyamanannya itu dengan adanya integrated armrest pada kursinya. Jadi ini, wow ini enak ya. Sama seperti di belakang tadi, ini juga nyaman duduk di depan sini ya. Dia sudah diberikan armrest, jadi enak nih tangan kalian bisa tertopang dengan tingkat ketinggian yang sama. Ya, oh ya, sama seperti di belakang tadi juga, di sini sudah dikasih ada bahan-bahan soft touch ya. Ini ada padding di sini untuk armrest, jadi menambah kenyamanan lagi dalam berkendara gitu ya. Sisanya sih, ya, yang bagusnya lagi dari mobil ini yaitu kepraktisan dari mobil ini. Tempat penyimpanan di mobil ini baik yang terbuka maupun yang tertutup ini cukup banyak. Ya, mulai dari sini nih. Di sini ada tempat penyimpanan. Ada glove box di sini. Lalu di konsol tengahnya ada tempat penyimpanan lagi. Di sini juga ada 2 cup holder di sini dan juga ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Begitu pula juga untuk di masing-masing door trim di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ada cup holder dan juga ada tempat penyimpanan. Jadi
kepraktisan dari mobil ini pun juga bisa dibilang baik ya, bagus banget gitu. Nah, sisanya untuk fiturnya, ya sayangnya untuk sistem entertainmentnya itu dia masih pakai head unit aftermarket ya. Pada zaman itu tuh hits banget tuh. Head unit aftermarket ya. Kalau di CR-V generasi ketiga yang facelift pertama ini dia menggunakan aftermarket dari Kenwood ya. Ya tapi at least tidaknya dia sudah fiturnya ya oke lah ya. Pada zaman itu dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth audio juga gitu. Jadi ya oke lah gitu. Lalu untuk pengontrolan AC-nya ini bagus. Ini dia sudah digital dan sudah dual zone auto climate control. Jadi nice, pada zamannya ini udah lumayan ya ini AC digital, pengaturan digital kayak gini. Ya ini dia shift knob-nya, dia lucu ya posisinya di sini. Dan kemudian beralih ke instrumen clusternya. Iya, dia dinominasi dengan iluminasi biru gitu ya. Dan desainnya pun juga bagus kok. Nggak, ya walaupun dia masih analog, tapi masih oke ya desainnya. Sampai sekarang pun juga tergolong masih oke. Dan juga sudah dilengkapi dengan MID, layar MID tengah situ yang sayangnya memang masih monokrom ya. Dia belum TFT LCD yang berwarna gitu belum. Tetapi setidaknya ini adalah CR-V, satu-satunya CR-V yang punya indikator. Ini lucu banget ya, dari iluminasi CR-V-nya. Jadi dia bisa memberitahu pintu mana yang masih terbuka. Jadi ada indikator di sini. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan dua CR-V generasi sebelumnya ataupun CR-V yang dua generasi setelahnya, itu sudah tidak ada lagi nih indikator seperti ini. Jadi nice banget. Dan kerennya lagi di CR-V generasi ketiga khususnya yang mulai dari yang facelift ini, dia sudah dilengkapi dengan VSA, Vehicle Stability Assist. Jadi ya kalau sebelumnya yang pre-facelift belum ada, di sini sudah disematkan dengan fitur itu. Ya, sisanya untuk fitur keselamatan lain ya lumayan ya, standar, cukup standar ya. Pada zamannya juga dia sudah dilengkapi dengan dual ACRS airbag ya. Jadi untuk bagian penumpang bagian kiri maupun juga di sisi driver ya. Sisanya ya standar lah ya fiturnya, tapi masih mumpuni banget kok untuk di zaman sekarang ini. Oke, sekarang kita bahas dapur pacunya. Kita buka dulu kap mesinnya dan ya ini lumayan berat ya kap mesinnya, ini robust, build quality-nya bagus. Oke, so ini dia engine bay-nya, ruang mesinnya, dan ya memang agak berantakan sih. Tetapi setidaknya engine block-nya sudah ditutupin cover, sudah ada engine cover di sini, ya sudah dicat warna body, tapi sayangnya memang belum diberikan peredam. It's okay, nggak apa-apa. Oke, so unit yang kami review kali ini adalah varian mesin 2400 cc-nya. Jadi dia menggunakan mesin 2400 cc kapasitasnya, iVTEC Kikinyo ya, DOHC yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 170 PS dan torsinya di 210 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi otomatis torque converter 5 percepatan ya. Dan bicara soal mesinnya, ini mesin 2400 ini adalah mesin yang terkenal dengan power dan reliability-nya. Karena selain di Honda CR-V generasi ketiga ini, mesin ini juga diaplikasikan ke lineup-lineup Honda lainnya. Misalkan saja pada saat zamannya itu ada Honda Accord juga, ada varian 2400cc dan juga Honda Odyssey. Jadi ya mesin ini terkenal dengan powernya dan reliability-nya. Nah, bicara soal reliability, ya bisa dibilang CR-V generasi ketiga ini lumayan reliable loh. Apabila jika dibandingkan dengan CR-V generasi-generasi lainnya. Bahkan sampai generasi yang terbaru ini ya, generasi kelima. Ini masih terkenal dengan mobil yang robust, yang reliable gitu ya. Jadi nggak banyak macam-macam gitu masalah gitu. Tapi tetap mobil itu pasti ada kekurangannya, ada flaws-nya ya. Jadi kalau kalian tertarik untuk meminang CR-V generasi ketiga ini, khususnya yang bermesin 2400cc ini, ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan ya sebelum membeli. Ya karena kami juga mendapat masukan juga dan input dari beberapa user CR-V generasi ketiga ini, kalau mobil ini tuh mulai ada tanda-tanda masalahnya kalau sudah masuki umur di atas 5 tahun ya. Ya wajar lah ya, ini mobil juga apalagi ini tahun 2010, jadi umurnya udah menginjak hampir 12 tahun loh, lumayan tua nih mobil. Nah, contohnya saja masalah-masalah yang sering terjadi di CR-V generasi ketiga ini, yaitu yang pertama adalah di kaki-kakinya ya, penyakit Honda juga ya, kadang-kadang suka kakinya kena jadi bunyi gluduk-gluduk kalau misalkan kalian berada di jalan yang nggak rata gitu ya, bergelombang. Kedua juga ada di seal-seal mesinnya. Ketiga itu di bagian steering rack, yaitu suka bunyi. Lalu yang terakhir itu di engine mountingnya. Jadi kalian bisa denger tuh dari
engine-nya itu di bagian mesinnya itu bunyi kletak-kletak-kletak. Nah, itu berarti engine mounting-nya yang kena. Tetapi sisanya, iya, mobil ini memiliki mesin yang terkenal reliable dan juga powerful. Bicara soal powerful, gue udah nggak sabar nih. Ini untuk mencoba gimana sih sensasi berkendaranya dengan mesin ini. So, langsung aja yuk kita tes. Berkendara dengan Honda CR-V generasi ketiga ini, yes, seperti yang gue sudah mention sebelumnya, kalau mobil ini tuh masih bisa menawarkan kenyamanan yang baik. Begitu pula ketika kita mengendarai mobil ini. Mobil ini tuh terasa nyaman sekali untuk dikendarai. Ya, kalau kita misalkan jalan santai, cruising seperti ini, dia memberikan sensasi smooth ride gitu ya. Jadi enak gitu ya, nyaman gitu. Kalau dipakai buat daily driving sehari-hari di perkotaan seperti ini, mobil itu nyaman banget. Kenyamanannya itu juga ditambah dengan seperti yang gue sudah sebutkan juga sebelumnya, kalau di varian 2400cc ini semua kursinya itu sudah dibalut dengan kulit, jadi sudah full leather yang menambah kenyamanan lagi dalam berkendara. Dan juga begitu pula juga side supportnya ini enak banget ya. Apalagi juga tadi kursinya itu bisa di-adjust ya, ketinggiannya, recline-nya, maju mundur ya. Begitu pula juga untuk setirnya itu bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Sehingga kalau berlama-lama mengendarai mobil ini tuh terasa nyaman banget ya. Jadi nggak pegel gitu badannya. Masih enak banget. Lalu juga bicara soal visibilitas dari mobil ini ya. Visibilitas dari mobil ini ya cukup baik ya, pandangan ke depan, ke kanan, ke kiri. Begitu pula juga di bagian belakang sana itu masih baik visibilitasnya. Tapi kalau bicara soal kegedapan kabin nih, ya kegedapan kabin kalau kita suara angin gitu ya dari samping gitu ya, kanan kiri, suara mesin itu ya masih bisa diredam dengan cukup baik lah ya. Tetapi yang menjadi PR Honda, yaitu apalagi di generasi Honda CR-V ini ya, itu road noise-nya. Jadi suara dari kolong gitu ya, dari jalanan itu cukup terdengar sampai ke dalam kabin. Ya ini masih menjadi PR Honda ya. Overall mobil itu masih bisa memberikan kenyamanan yang baik ya. Ditambah lagi juga set suspensinya. Memang dia set suspensinya ini cenderung stiff ya, atau keras, bisa dibilang keras. Ketika kita misalkan melewati jalanan yang agak rusak ya, jalan yang kurang bersahabat, ground jalan gitu ya, ini memang cenderung keras, stiff. Tapi kerasnya ini nggak sampai buat yang nggak nyaman gitu, bukan yang mental-mentul. Dia bisa meredam getaran-getaran dari jalan tuh dengan baik ya, dengan cukup baik. Jadi ya overall mobil ini tuh nyaman ya. Tapi suspensi yang keras tadi itu memberikan performa handling yang baik. Jadi membuat mobil ini tuh wow, agile banget ya. Jadi iya, jadi kalau misalnya kita pecilan seperti ini, wow, ini feedback dari setirnya baik dan juga ini cukup sharp ya handlingnya. Jadi kalau kita misalkan bermanuver seperti ini ya, wow, mobil itu masih fun banget. Ditambah lagi dengan performa mesin 2400cc-nya yang terkenal reliable dan juga powerful. Jadi kalau kita agak kick down sedikit seperti ini ya, mobil ini tuh ngikutin banget. Dia langsung responsif. What you push, what you get. Ya dia minim lag ya, karena since dia masih naturally aspirated, jadi mesin mobil ini tuh responsif banget. Wah, ini enak banget sih. Dan nafasnya pun juga panjang ya. Bicara soal efisiensi dari mobil ini, ya memang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang ya, zaman now yang memiliki teknologi mesin yang lebih canggih dan lebih efisien, ya mobil ini terhitung bisa dibilang cukup boros ya. Tetapi pada saat zamannya lumayan loh. Menurut catatan kami, figur efisiensinya di dalam kota, ya misalkan jalan seperti ini yang sering macet-macetan, mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 7,6 km per liter. Ya, sedangkan untuk rute luar kota, banyak di jalan tol gitu ya, mobil ini bisa memberikan figur efisiensi di 10,3 km per liter. Ya memang terdengar boros, ya lumayan, hemat juga, ya enggak juga gitu ya. Tetapi pada saat zamannya dulu, ini bahkan bisa dibilang lebih hemat loh dibandingkan dengan kompetitornya pada saat itu.
Oke, so langsung aja kita tes akselerasi dari Honda CR-V generasi ketiga dengan mesin 2400cc naturally aspirated ini. Gue udah gak sabar ya, karena mesin ini tuh lumayan terkenal, reliable dan juga powerful. Jadi udah gak sabar nih berapa sih figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam. Oke, sekarang kita udah temuin jalanan kosong dan juga lurus. So langsung aja kita matiin AC. Ya, oke. Lalu kita matikan traction control. Oke, so langsung aja 3, 2, 1, go. Wah, ini sampai tadi ada wheel spin sedikit ya. Wah, powerful banget, ini ngejambak banget ya mesinnya. Oke, sudah 80, 90, 100. Wow, mobil ini lumayan kencang ya. Menurut pencatatan kami, mobil ini bisa mencatatkan figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 10,5 detik saja. Wow, ini figur yang lumayan ya. Apalagi di zamannya pada saat itu mobil ini tuh terhitung kencang. Yes, jadi CR-V generasi ketiga ini selain dia memberikan kenyamanan, performa handling yang mantap, dan juga performa mesin yang luar biasa. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari CVT Choice Honda CR-V generasi ketiga dengan kode bodinya itu di RE atau RE. Jadi apabila kalian sedang mencari sebuah mobil bekas, sebuah SUV, dan sebuah Honda, ya, apalagi kalau bukan kami merekomendasikan Honda CR-V generasi ketiga ini. Karena mobil ini merupakan all-rounder SUV, ya, dan masih pantas banget dan layak banget untuk kalian pertimbangkan untuk melirik mobil ini. Ya, karena tadi pertama desainnya yang masih timeless banget, tak lekang oleh waktu. Ya, dia masih terlihat modern. Bahkan jika kalian bandingkan dengan tadi kita sempat bandingkan dengan medium SUV lainnya yang lebih muda tahunnya, mobil ini masih terlihat modern dan gak terlihat kuno sama sekali. Ya, lalu kemudian juga dia memiliki kenyamanan yang baik, performa yang mantap, dan juga reliability-nya yang lumayan terkenal reliable gitu ya. Jadi ya, sekali lagi ini adalah sebuah all-rounder SUV yang sangat pantas banget untuk kalian lirik. Dan kalau bicara soal harga, ya di secondary marketnya Honda CR-V generasi ketiga ini ya, itu dibanderol dengan harga di kisaran 115 juta rupiah hingga 170 jutaan rupiah. Ya, sedangkan khusus yang spesifik yang varian 2400cc tahun 2010 ini, itu dia di harga market secondary sekarang itu di kisaran harga 130 jutaan hingga 170 jutaan. Tapi baik lagi ya, tergantung kilometer dan juga kondisinya. Jadi menurut kami dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan sebuah Honda CR-V yang sangat legendaris. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang CR-V generasi ketiga ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo terbaik. Oke, sekian aja. Gue Cisandika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.